wabil khusus para sahabat Mar'atus Sholihah. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini saya bersama Ibu Dr. Hajah Septimar Prihatini. Ya, ibu-ibu semuanya mohon doa masih dalam suasana ya alhamdulillah menjelang kesembuhan ya. Ini kita masih di rumah sakit. Ya, tapi pada sore hari ini kami ingin berbagi dengan sahabat muslimah rahimakumullah sekalian, dan ini masih suasana Lebaran ya Bu ya, masih bulan Syawal, dan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amalan kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan insya Allah karena Ramadan telah berlalu dan kita sudah memasuki bulan Syawal, dan untuk itu insya Allah kita akan memulai kembali berbagai aktivitas yang dimana kita berharap tentunya aktivitas yang akan kita lakukan adalah merupakan dampak kebaikan dari amalan Ramadan yang telah kita lalui. Nah, pada sore hari ini kita akan mengulik nih dari Ibu Septimar ya, dan alhamdulillah masih semangat ya Bu, insya Allah ya. Ya insya Allah sudah menjelang sehat kembali, dan kita doakan ya ini adalah pertanda kebaikan untuk kita kembali insya Allah bersama-sama melanjutkan perjuangan ini. Ya Ibu, kita sudah melalui Ramadan. Nah Ibu sendiri dalam bulan Syawal ini kita tahu bahwa ini adalah awalan dari amalan kita untuk kembali berupaya melaksanakan berbagai aktivitas yang ini merupakan kelanjutan dari puasa yang telah kita lakukan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah adalah tujuannya la'allakum tattaqun. Nah ini Ibu bisa menggambarkan apa nih harusnya yang bisa kita nilai dari diri kita sendiri dan juga atau lingkungan kita, dan bagaimana kita berupaya mempertahankan amalan Ramadan itu tetap sepanjang tahun begitu. Iya, silahkan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf mungkin suaranya belum pulih nih karena memang masih ada sisa-sisa flu. Alhamdulillah besok saya sudah boleh pulang karena sudah semenjak Jumat yang lalu saya berada di rumah sakit ini. Ya, diberi satu ujian yang semoga ujian ini adalah bagian dari step sebuah peningkatan ketakwaan. Amin. Amin ya, karena Allah memberi satu cobaan itu kan banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan juga sebagai peluntur dosa-dosa saya. Amin. Yang kemarin Ramadan belum mungkin sudah buat dosa lagi ya di awal Syawal ini kita untuk meningkatkan ketakwaan tadi ya. Ya, 1 bulan kemarin kita diberi satu kesempatan latihan ya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai kegiatan dan ibadah, terutama puasa ya. Allah memberi pahala yang berlipat ganda. Nah, setelah mudah-mudahan Allah menerimanya, hadiah yang paling utama adalah ketakwaan. Itu adalah seperti yang dijanjikan Allah di surat Al-Baqarah ya, la'allakum tattaqun. Jadi ada satu malam di bulan Ramadan itu, di 10 hari terakhir yang sudah kita lalui, yang kita intip-intip, kita kejar-kejar, dan mudah-mudahan malam itu telah kita dapatkan. Ya, insya Allah. Apa sih tandanya kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, salah satunya itu menurut ada beberapa ulama mengatakan kesalehan sosial kita, kesalehan ibadah kita, kemudian banyak hal yang berkaitan dengan kesalehan itu meningkat. Dan ada satu lagi poinnya, bahwa apabila 1 bulan itu kebaikan terus dilakukan ya, maka hadiahnya adalah kita dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan berikutnya.
fasa yunasiru lil yusra ya. Jadi di surat Al-Lail itu diterangkan bahwa akan diberi jalan menuju kepada kemudahan. Yang mudah-mudahan kemudahan-kemudahan ini bisa kita manfaatkan ya. Artinya kalau kita sukses di Ramadan, artinya sukses kita di dalam melakukan satu kebaikan, maka Allah akan memberi kemudahan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Nah, itu difasilitasi di bulan Syawal. Ada 6 hari puasa yang boleh melakukannya berturut-turut, ada juga yang boleh lecat-lecat gitu ya. Jadi yang penting 6 hari. Nah, puasa 6 hari Syawal itu hadiahnya adalah dosa kita dihapus, seperti ibadah kita berpuasa 1 tahun. Ya, luar biasa ya. 1 tahun ini karena apa? Puasa Syawal ini sebenarnya adalah pelengkap bagi kesempurnaan di puasa bulan Ramadan. Jadi nyambung gitu. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah yang sudah puasa sekarang atau sedang puasa ya tinggal melengkapi. Saya tinggal 1 lagi karena terganjal sakit ini, jadi ya, insya Allah masih lebaran ada iya, lebaran Syawalnya kedua tertunda. Insya Allah nanti dibayar ditambah setelah ini, setelah sehat ya. Kemudahan saya nih, jadi pengalaman pribadi ya, kemudahan saya dalam melaksanakan Syawal, puasa Syawal itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mau melaksanakan Syawal itu ada aja rukshohnya gitu ya, yang kendala yang misalnya kerja ya kan, alhamdulillah kemarin ada libur panjang sebelum kerja, ya itu mudah sekali gitu ya. Biasanya tidak lama setelah lebaran itu langsung bisa mulai silaturahmi juga, karena ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk jalan-jalan jauh, tidak mudik, kebetulan saya juga tidak mudik ya. Jadi ya itu kenapa nggak dimanfaatkan ya. Jadi pemikiran itu tuh muncul gitu, dan itu dimanfaatkan dan mudah, tidak ada terasa kelelahan yang seperti tahun-tahun sebelumnya kalau puasa Syawal. Jadi tinggal 1 ya, tapi fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Karena kan dia sudah kesulitan, ada kemudahan ya. Nah, sekarang ini saya lagi diberi kesulitan ya, karena ditimpa 1 musibah. Tapi insya Allah ya. dibalik itu semua. Nah, dibalik ini insya Allah ada 1 hikmah kebaikan. Banyak hal yang saya temukan ilmu di selama 5 hari perawatan di sini, banyak halnya. Ya, di antaranya ide-ide tentang dakwah yang harus kita lakukan di masa mendatang. Kemudian Bu Yani intens menemani saya ya, saya juga banyak dibantu dalam banyak hal oleh Bu Yani, sehingga kita banyak diskusi juga gitu ya. Kemudian inilah padahal Bu Yani ini urusannya banyak ya. Dan katanya iya kan, selama kita masih ada, urusan itu akan selalu ada ya Bu ya. Masya Allah ya. Ini mungkin tepat sekali ya Ibu, ketika ada beberapa ungkapan-ungkapan ketika kita akan melakukan suatu amalan yang bisa jadi amalan itu kadang-kadang adalah hal-hal yang tidak biasa kita lakukan ya, seperti hari ini ya, saya ternyata harus ke rumah sakit gitu ya, yang tidak terbayangkan sebelumnya, atau urusan-urusan yang lainnya. Kadang-kadang kan ada yang berpendapat ya kita ini tidak usahlah melakukan yang lain-lain karena kita masih banyak urusan kita sendiri gitu, atau urusan yang belum terselesaikan. Nah, mungkin ini sekalian disambung kali ya Ibu, barangkali ya kita tentunya akan dalam urusan-urusan kita ini akan ada ujian-ujiannya atau sandungan-sandungannya. Nah, mensikapi itu seperti apa sih Bu? Maksudnya misal Ibu nih dalam keadaan enak gitu pada bulan Syawal beraktivitas atau baru memulai rutinitas, ternyata urusannya di-cut dengan adanya ujian. Insya Allah ini adalah sebagai sebuah hadiah ya dari Allah ya, jadi ya bisa hadiah ya, saya bilang hadiah juga ya, karena saya disuruh istirahat juga kali ya, karena 1 bulan kemudian minggu lalu kita sibuk juga ya. Jadi saya semula berpikir begini, bahwa orang yang aktif di dunia dakwah atau aktif di
masalah keumatan. Itulah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, selesai dengan urusan dirinya. Saya pikir seperti itu. Itu ternyata artinya bukan secara literal ya, kita mengatakan udah selesai urusan dengan dirinya. Selesai itu bukan berarti tidak punya urusan di dalam urusan duniawi, misalnya udah kaya, udah pensiun, udah punya waktu lowong banyak, kemudian udah nggak mikirin dunia lah, ya urusan anak baru boleh ya, melakukan aktivitas, barulah aktivitas yang dakwah, yang sibuk ya, yang menyita waktu, pikirannya diprioritaskan kepada satu urusan agama Allah gitu ya. Ternyata yang membuat urusan itu selesai adalah kita ya. Jadi terus fa'ilahin nusur, jadi kembalilah semua urusan ini kepada Allah. Jadi seperti ayat tadi ya fa'inna mal usri yusra, inna mal usri yusra, fa'idha faraqta fansab. Jadi apabila setelah selesai satu urusan, maka kembalikanlah urusan itu, kembalilah kepada Tuhanmu. Artinya apa? Bahwa udah urusan yang ini selesai, ya balik lagi, kita harus jangan lupa ada satu tugas utama yang kita harus prioritaskan. Ya, kita sudah berkomitmen untuk dakwah sebagai satu prioritas di segala kegiatan, di segala keadaan ya, yang bisa kita harus memprioritaskan ini. Bu Yani ini sedang sibuk mau pindah rumah ini. Ya Masya Allah ya. Itu satu urusan lain ada lagi banyak ya. Urusan jualan, dagang, ihsan dan lain-lain. Saya juga ada urusan dinasan dan lain-lain. Tapi ada satu prioritas yang saya upayakan untuk ini kita pikirkan kembali. Berarti titik tekannya pada sore hari ini Ibu akan ingin mengungkapkan bahwasanya kita ibu-ibu semua, sahabat muslimah rahimakumullah, kita ini memang masih memiliki berbagai urusan dan banyak urusan. Bahkan kalau kita mengingat itu, kapan sih urusan kita ini selesai? Ya ketika kita sudah selesai ya Bu ya, baru urusan kita selesai. Jadi ajakannya adalah kita mengingat bahwasanya kita alhamdulillah masih punya waktu untuk itu. Di samping urusan yang kita miliki, kita tidak menunggu memastikan urusan kita ini selesai, dan untuk itu pada bulan yang baik ini gitu ya Bu ya, kita sudah melatih diri kita dengan melaksanakan ibadah saum. Di sana itu dilatih bagaimana kesabaran kita, kemudian keyakinan kita kepada Allah. Maka ada satu urusan bagi kita yang selama ini mungkin menjadi perbincangan kita ya Bu ya, urusan umat Islam, urusan agama kita ini, yaitu adanya urusan dorongan kepada kita, ajakan kepada kita untuk menebar dakwah. Seperti itu bukan Ibu ya? Nah untuk itu ya mungkin apa ini Bu pesan-pesannya terkait dengan urusan ini? Ya, di masa-masa kita masih suasana hari raya, mungkin masih ada seperti memulai baru ya Bu? Ya, lagi gembiranya kita masih dalam suasana silaturahmi ya. Masih ada yang istilahnya halal bihalal gitu ya, masih punya agenda mau ke rumah paman, mau ke rumah dan lain-lain gitu. Ya memang itu momen-momen sepertinya setahun sekali ya, minimum itu silaturahmi kepada sanak famili. Ya itu satu saat-saat kebahagiaan tersendiri. Nah kita terasa kadang-kadang memulainya satu aktivitas kembali yang menjadi prioritas kita ya, seperti sesuatu yang baru, kaitan kita dengan berdakwah, kaitan kita dalam menggerakkan masyarakat menuju kepada khairul ummah, kemudian memahami Islam kafah. Ini memerlukan booster ya, semacam ayo nih apa nih yang menjadi trigger ya, ya mungkin saya triggernya ketika saya di rumah sakit ini menjadi trigger, karena kemarin sempat apa ini yang harus menjadi imunisasi. Berarti 5 hari ini ada pikiran untuk bukan istirahat ya Bu ya? Iya, artinya bahwa itulah saya dapat kembali betul sambil karena Allah kasih kesempatan saya banyak baca YouTube ya, nonton, kemudian kesempatan baca Quran, baca kisah-kisah. Jadi hal-hal yang sementara ini masih istilahnya agak
lompat-lompat, kebetulan saya banyak kegiatan juga. Nah jadi banyak saya gali, akhirnya saya catat di dalam satu agenda bahwa nanti kita akan bahas tentang hal-hal tersebut yang cukup menarik ya, banyak hal-hal update yang bisa kita angkat nanti untuk kegiatan untuk materi-materi dakwah kita ya, apapun yang bisa kita lakukan sekecil apapun dalam kaitan kita untuk menjadi seorang khair ummah ya, maka kita upayakan upaya dilaksanakan gitu ya, apapun itu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan muslimah sekalian mendapatkan booster ya, booster Amin. untuk terus giat ya, thalabul ilmi ya, kemudian jangan bosan kita saling bersinergi di dalam berdakwah, karena di masa-masa mendatang ya, ini banyak hal baru, banyak hal yang menarik untuk kita bahas bersama dan bersinergi dengan saudara-saudara pejuang lainnya di Indonesia maupun secara internasional. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau dianggap sesuatu yang baru lagi nih, memulai belum juga gitu ya, kapan ini gitu ya, insya Allah itu hanya kondisional ya ibu-ibu semua. Semoga kita masih dalam upaya dan berpikir ya, jangan sampai kalah sama yang sedang sakit ya. Ya semoga yang sehat ya lebih bersemangat lagi, dan justru kita berpikir ke depannya ketika kita telah melalui ibadah puasa bulan Ramadan, kemudian juga kita tidak hanya berhenti sampai di sana, kita telah mendapatkan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, tapi masih kita menyisakan insya Allah yang menjadi PR baik bagi umat Islam ini adalah sebuah jalan perjuangan, di mana perjuangan kita tidak hanya berjuang menyelesaikan urusan sendiri, begitu ya Bu ya. Berarti urusan kita adalah merupakan bagian dari urusan yang lebih luas lagi, yaitu adalah urusan kaum muslimin. Ya, kita semua tentunya berharap ya ibu-ibu muslimah semuanya, sahabat mar'atus solihah, ya untuk itu ayo kita bersemangat lagi ya, kita menyelesaikan urusan yang masih menjadi PR kita bersama, yaitu urusan umat Islam ini. Dan sebagaimana yang dijelaskan tadi sempat diungkapkan oleh Ibu di dalam Al-Quran surat Al-Lail ya, nanti bisa dibuka di dalam ayat 5-11, di situ ya digambarkan penafsiran dari ayat tersebut adalah dari para ulama salaf yang menafsirkan ketika seseorang itu telah melakukan amal kebaikan, maka dia melakukan amalan-amalan kebaikan berikutnya itu adalah sebagai pertanda diterimanya amal kebaikan sebelumnya. Karena kalau amal kebaikan hanya berhenti sampai di sana jangan lupa semangat thalabul ilmi. Kemudian ikuti berbagai kajian dengan berbagai media baik online maupun offline ya, kita terus bersinergi bersama. Oke, semangat. Ya, semangat ibu-ibu. Ya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.